Oke, hai sahabat Kudis. Kali ini kita akan belajar tentang kimia bersama saya, Kak Edi. Kita akan belajar tentang reaksi redoks. Oke, yuk simak materinya bersama-sama. Oke, materi tentang redoks. Kita tahu redoks ini merupakan suatu singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi ya. Oksidasi. Oke, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu reduksi, apa itu oksidasi. Sebelumnya kita akan mengenal reduksi itu bisa dikenal sebagai penurunan bilangan oksidasi. Oke, saya tulis di sini penurunan bilangan oksidasi atau disingkat dengan biloks. Sementara oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi. Oke, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu biloks. Bilangan oksidasi itu merupakan tingkatan oksidasi dari tiap-tiap unsur atau atom. Jadi kita harus mengetahui biloks tiap-tiap unsur-unsur penyusun. Unsur-unsur penyusunnya. Apa saja sih ketentuan-ketentuan untuk menentukan suatu biloks tiap reaksi redoks ini? Oke, saya tulis ketentuannya. Ketentuan yang pertama yaitu semua unsur-unsur bebas yang tidak bermuatan akan memiliki biloks sama dengan 0. Jadi biloksnya sama dengan 0. Contohnya apa saja sih yang unsur-unsur bebas? Misalkan dia Fe, kemudian Cu, kemudian logam-logam yang bebas dia tidak terikatan dengan yang lain, maka dia memiliki biloks sama dengan 0. Kita tulis di sini biloksnya 0. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu semua unsur-unsur bebas bermuatan atau disebut dengan ion maka biloks sama dengan muatan tersebut. Contohnya misalkan saja yaitu Fe3+, Cu2+. Ini merupakan unsur bebas yang bermuatan atau kita sebut dengan ion. Maka dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan muatannya yaitu +3. Kita tahu Cu2+ muatannya +2, maka memiliki biloks +2. Oke, ketentuan yang ketiga yaitu semua molekul bebas. Apa itu molekul bebas? Molekul gabungan dari beberapa unsur yang dia berikatan tidak atau berlainan jenis, maka biloksnya sama dengan 0. Misalkan contohnya adalah H2, I2, F2, dan molekul-molekul diatomik memiliki biloks sama dengan 0. Oke, kita tulis di sini. Kemudian yang keempat, aturan yang keempat, semua molekul yang netral, jadi bukan bebas, artinya molekul tersebut berikatan lain jenis atom tapi dia netral, tidak memiliki muatan, maka total biloks harus sama dengan 0. Saya kasih contoh di sini, misalkan ada molekul NaCl atau molekul H2O dan seterusnya, maka totalnya harus sama dengan 0. Total biloks H2O, total biloks NaCl harus sama dengan 0. Oke, bagaimana ketentuan molekul-molekul yang sering kita temui, yaitu misalkan O memiliki biloks sama dengan -2. Di sini ada 1O, biloksnya -2, maka H2 harus berapa? Supaya sama dengan 0, maka di sini H2-nya +2. Kita bagi dengan banyaknya H2 sebanyak 2, yaitu menjadi +1. Maka biloksnya H di dalam H2O yaitu +1, biloks O -2. Begitu juga Cl ini merupakan golongan 7, dia memiliki biloks -1, totalnya harus sama dengan 0, maka Na di sini akan memiliki biloks +1, +1 -1 sama dengan 0. Yang kelima, molekul-molekul yang bermuatan, dia tidak bebas tapi memiliki muatan, maka total biloks harus sama dengan
muatan tersebut. Oke, misalkan apa contohnya yang molekul bermuatan? Misalkan saja kita kasih contoh SO4 2-, NO3-, dan seterusnya. Jadi ada molekul gabungan dari beberapa atom tapi dia memiliki muatan, maka totalnya harus sama dengan muatan itu sendiri. Totalnya harus sama dengan muatan, yaitu di sini muatannya -1, maka totalnya harus di sini muatannya -2, maka totalnya harus sama dengan -2. O sendiri memiliki bilok sama dengan -2, maka karena di sini ada 3, -2 kali 3 -6, maka biloksnya N sama dengan berapa supaya dikurangin M sama dengan dikurangin 6 sama dengan -1, maka di sini +5. +5 -6 sama dengan -1. Lanjut SO4 2-, O -2 dikali 4 -8, maka S-nya berapa supaya totalnya sama dengan -2? S-nya di sini memiliki bilok 6. Ya, betul. +6. Oke, ini ketentuan-ketentuan dalam menentukan bilangan oksidasi dari beberapa unsur. Ada 5 ketentuan, silahkan bisa dihafal sendiri. Oke, kita lanjut lagi tentang konsep redoks. Redoks di sini kita sebelumnya sudah mengetahui redoks itu penurunan bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud penurunan? Misalkan saja H2O berubah menjadi H2 plus O2. Nah, di sini kita setarakan O2-nya sebanyak setengah, karena di sini O-nya sebanyak 1, di sini sebanyak 2, maka kita kali setengah supaya sama dengan 1. Kita tentukan biloksnya masing-masing unsur. Di sini O biloksnya -2, maka ini merupakan molekul yang netral, totalnya harus sama dengan 0, maka H2-nya di sini +2, kemudian H sendirian +1. Ini H2 ini merupakan unsur atau molekul yang bebas sehingga memiliki bilok sama dengan 0. O2 juga bebas, bilok sama dengan 0. Nah, yang dimaksud reaksi reduksi oksidasi di sini, HO awalnya memiliki bilok -2, setelah bereaksi memiliki bilok sama dengan 0. Nah, dari -2 ke 0 ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, naik dari -1, -2, -1, 0. Maka ini kita sebut sebagai oksidasi, reaksi oksidasi. Sementara H di sini dari biloks +1 menjadi biloks 0 di sini. Awalnya +1 menjadi 0, ini mengalami penurunan, maka kita sebut sebagai reduksi. Oke, mudah kan bagaimana kita menentukan reaksi redoks? Jadi langkah pertama kita harus menentukan biloks-biloks dari kelima ini dari tiap-tiap unsur penyusunnya. Kemudian kita menentukan apakah ada perubahan bilangan oksidasi. Perubahannya bagaimana? Naik atau turun? Kalau naik kita sebut sebagai oksidasi, kalau turun kita sebut reduksi. Oke, selanjutnya kita coba ke latihan soal. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu reaksi, apakah reaksi tersebut termasuk reaksi redoks atau bukan? Oke, kita masuk ke latihan soal. Oke, misalkan saja saya punya soal NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Oke, soal yang kedua misalkan saja Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Di sini kita setarakan. Kemudian reaksi yang ketiga misalkan saja CuSO4 plus masukkan Zn menjadi ZnSO4 plus ZnSO4 plus Cu. Oke, dari sini coba kita identifikasi manakah apakah reaksi ke-1, kedua, ketiga ini termasuk redoks atau bukan. Langkah yang pertama kita harus menentukan bilangan oksidasi tiap unsur penyusunnya. Di sini ada H biloksnya +1, O biloksnya -2, maka totalnya harus sama dengan 0. Maka di sini Na +1. Cl biloksnya -1, H +1, kemudian Cl di sini -1, Na-nya +1, O -2, H di sini totalnya harus sama dengan 0 yaitu +2. Maka H sendiri itu adalah +1.
Oke, coba kita identifikasi biloxnya apa terjadi perubahan atau tidak. Di sini H sendiri memiliki bilok plus 1, kemudian setelah bereaksi H tetap plus 1, berarti nggak ada perubahan. Na dari plus 1, kemudian setelah bereaksi tetap plus 1, berarti tidak ada perubahan. Berarti kesimpulannya yaitu reaksi yang pertama bukan reaksi redoks. Bukan redoks. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu Zn plus HCl, 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Kita tentukan biloks masing-masing. Zn di sini merupakan unsur bebas, di mana memiliki biloks sama dengan 0. Kemudian Cl di sini, HCl ini merupakan molekul yang netral, totalnya harus sama dengan 0, jadi min 1 plus 1. Cl di sini juga ZnCl2 merupakan molekul netral, jadi harus totalnya sama dengan 0. Cl nya min 1 karena ada 2 min 2, maka Zn plus 2 supaya sama dengan 0. Cl sendiri min 1, kita bagi dengan banyaknya indeksnya. Sementara H2 ini merupakan molekul bebas, dia molekul tapi bebas, nggak berikatan dengan yang lain, maka memiliki bilok sama dengan 0. Oke, kita perhatikan Zn awalnya biloksnya 0, setelah bereaksi menjadi plus 2. Nah, ini terjadi perubahan. Perubahannya naik atau turun? Kita cek di sini, dari 0 berubah menjadi plus 2, berarti mengalami kenaikan. Berarti ini termasuk reaksi oksidasi. Sementara H di sini dari plus 1 menjadi 0, maka ini mengalami penurunan yang kita sebut sebagai reduksi. Berarti reaksi kedua ini termasuk dalam reaksi redoks. Oke, ini termasuk redoks. Selanjutnya CuSO4. Cu di sini SO4O min 2 kali 4 min 8, kemudian Cu-nya 2 plus, maka S-nya plus 6. Zn, oke, betul 0. Oke, di sini min 8 plus 2 menjadi plus 6. Di sini Cu karena dia sendirian bebas, maka biloksnya 0. Kalau kita perhatikan, Cu awalnya plus 2 berubah menjadi 0. Berarti ini mengalami penurunan, berarti termasuk reaksi reduksi. Sementara Zn, kita perhatikan di sini biloksnya 0 berubah menjadi plus 2, maka ini termasuk reaksi kenaikan, yaitu oksidasi. Kesimpulannya ada reduksi, ada oksidasi, berarti ini termasuk reaksi redoks. Oke, bagaimana adik-adik, mudah kan ngerjakan soal redoks? Oke, sekian video kali ini. Kita ketemu lagi, dah.